warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajrin dari Program Studi Diploma 3 Administrasi Keuangan dengan NIM 20080310210. Video pembelajaran kali ini saya tujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah kelas B dengan materi yang akan dibahas yaitu akuntansi kas, penetapan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Untuk yang pertama yaitu terkait definisi dari akuntansi kas. Nah, kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah, dan yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, gaji, dan sebagainya. Kemudian terkait transaksi internal bank syariah, ini dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu tanpa menggunakan kas kecil. Nah, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Lalu yang kedua menggunakan kas kecil. Biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil. Contohnya biaya transportasi, biaya konsumsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem dana tetap. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi yang pertama, pembentukan dana kas kecil, yang kedua, pemakaian dana kas kecil, lalu yang ketiga, pengisian dana kas kecil. Dana sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo kas kecil akan tetap. Selanjutnya, sistem dana berfluktuasi. Nah, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkreditkan rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkreditkan dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebitkan rekening dana kas kecil dan mengkreditkan rekening kas. Selanjutnya yaitu contoh kasus transaksi kas kecil. Pada tanggal 1 Maret tahun 2000 XA dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. Lalu yang tanggal 3 Maret tahun 2000 XA dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000 dan lain sebagainya sampai pada tanggal 31 Maret tahun 2000 XA kas kecil diisi kembali. Yang selanjutnya yaitu jurnal bila menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system adalah sebagai berikut. Untuk yang tanggal 1 Maret tahun 2000 XA yaitu jurnalnya dana kas kecil pada kas sebesar Rp500.000 dan lain sebagainya sampai tanggal 31 Maret tahun 2000 XA. Selanjutnya yaitu jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2000 XA yaitu dana kas kecil pada kas sebesar Rp500.000 dan lain sebagainya sampai pada tanggal 31 Maret tahun 2000 XA jurnalnya yaitu dana kas kecil pada kas sebesar Rp480.000. Yang selanjutnya yaitu akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan kas pada teller. Nah, yang pertama, transaksi setoran kas di cabang sendiri. Transaksi ini di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Lalu yang kedua, transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Lalu yang ketiga yaitu transaksi setoran kas di cabang lain. Transaksi setoran cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain
pada bank yang sama. Lalu yang terakhir yaitu transaksi penarikan kas di cabang lain. Transaksi penarikan di cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Kemudian untuk contoh transaksi setoran kas di cabang sendiri, ini misalkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 XY, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekening sebesar Rp250.000 dengan jurnalnya yaitu pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 XY. Jurnalnya yaitu kas pada rekening nasabah atas nama Yanti sebesar Rp250.000. Kemudian contoh transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Nah, misalkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2000 X9, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar Rp100.000. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 4 Agustus tahun 2000 X9, rekening nasabah atas nama Yanti pada kas sebesar Rp100.000. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh transaksi setoran kas ke cabang lain. Nah, pada tanggal 7 Agustus tahun 2000 X9, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar Rp100.000. Maka jurnalnya adalah jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran cabang Pekanbaru, yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 2000 X9, kas pada RAK cabang Yogyakarta sebesar Rp150.000. Nah, sedangkan jurnal di kantor cabang pemilik rekening yaitu cabang Yogyakarta, untuk jurnalnya pada tanggal 7 Agustus tahun 2000 X9, RAK cabang Pekanbaru pada rekening nasabah atas nama Syaza sebesar Rp150.000. Selanjutnya contoh transaksi penarikan kas di cabang lain. Misalkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 X9, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Padang yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 X9, RAK cabang Pekanbaru pada kas sebesar Rp50.000. Sedangkan jurnal di kantor cabang pemilih rekening yaitu cabang Pekanbaru adalah pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 X9, rekening nasabah atas nama Yanti pada RAK cabang Padang sebesar Rp50.000. Transaksi kas melalui Automatic Teller Machine atau ATM. Yang pertama, pengisian kas ATM. Transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Lalu yang kedua, penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, yaitu transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Lalu yang ketiga, penarikan oleh nasabah cabang lain. Nah, transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya di bank melalui ATM. Berikut adalah contoh transaksi dari pengisian kas ATM. Berikut adalah contoh transaksi dari penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Berikut adalah contoh transaksi penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Berikut adalah contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Bentuk lain penempatan dana Bank Syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia. SBI Syariah menggunakan skema jualan dengan kebijakan retur saat ini mengacu pada SBI konvensional. Adalah contoh transaksi penempatan pada SBI Syariah. Fungsi dari clearing sendiri merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang berikut adalah contoh transaksi dari clearing. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait objek pajak.
Nah, beberapa objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Untuk yang pertama, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak sebesar 10%. Lalu yang selanjutnya, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat contoh dari transaksi pajak. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 XA dibayar bonus Giro Wadia pada rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah Giro Wadia BMS sebesar 100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 Giro dan lain sebagainya sampai tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari jurnal transaksi pajak. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 XA, beban bonus Wirowadia sebesar Rp100.000 pada Girowadia atas nama Thorik sebesar Rp80.000 dan titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 Giro sebesar Rp20.000 dan lain sebagainya sampai pada tanggal 5 bulan November tahun 2000 XA rupa-rupa titipan kas negara pada Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.